Dapat kami sampaikan bahwa rapat Dewan Komisioner pada bulan April 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah-tengah tingginya dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global. Perkembangan pada bulan April 2025 didominasi oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat yang mendorong kenaikan tajam volatilitas di pasar keuangan global. Meskipun Presiden Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari, tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tetap tereskalasi. Tingginya ketidakpastian akibat dinamika perdagangan global telah mendorong lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 menjadi 2,8%, jauh lebih rendah dibandingkan historis tahun 2000 sampai 2019 sebelum COVID di level 3,7%. Sementara itu, WTO merevisi proyeksi volume perdagangan barang global menjadi terkontraksi 0,2% dari perakiraan sebelumnya tumbuh 2,7%. Di Amerika Serikat, meskipun data ketenagakerjaan relatif solid, sejumlah indikator aktivitas ekonomi terbaru mengindikasikan perlambatan, seperti inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 ini. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada 2025 diproyeksikan menjadi 1,4% dari sebelumnya perakiraan 2%. Dan pasar mulai memperkirakan penurunan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate secara lebih agresif dengan pemangkasan pertama diperkirakan pada bulan Juni tahun ini. Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tercatat solid, ditopang oleh kinerja sektor manufaktur. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh strategi front-loading ekspor guna mengantisipasi pemberlakuan tarif tambahan dari Amerika Serikat. Dari sisi permintaan, meskipun lebih lemah, terdapat indikasi perbaikan seiring dengan peningkatan inflasi inti dan penjualan retail di RRT. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,87% pada triwulan 1 2025, yang didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga. Inflasi headline pada April tetap terkendali di level 1,95% year on year. Inflasi inti juga menunjukkan stabilitas di level 2,5% yang mencerminkan permintaan domestik terjaga. Beberapa indikator permintaan domestik lainnya seperti penjualan retail, semen, kendaraan bermotor mengindikasikan pemulihan yang masih berlangsung, sekalipun dengan laju yang moderat. Dari sisi produksi, kinerja masih cukup baik, terlihat dari berlanjutnya surplus neraca perdagangan dan kinerja emiten, di mana rilis kinerja 2024 secara umum lebih baik dari tahun 2023. Seiring ketidakpastian yang meningkat akibat tarif dagang Amerika Serikat dan indikator ekonomi global yang cenderung bergerak melemah, OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress test untuk melihat dampaknya terhadap sektor jasa keuangan. Saat ini, sektor jasa keuangan nasional dinilai tetap resilient dengan permodalan yang solid dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko ke depan. OJK juga meminta lembaga jasa keuangan secara proaktif
melakukan asesmen atas perkembangan terkini, dan melakukan asesmen lanjutan atas dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur, khususnya yang memiliki exposure langsung pada sektor terdampak. Sehingga mampu mengambil langkah antisipatif dalam memitigasi peningkatan risiko, termasuk membentuk pencadangan yang memadai. Terkait aspek kebijakan terintegrasi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mendukung upaya pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor agriculture, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan mengarahkan pembiayaan atau penyaluran kredit, serta melibatkan asuransi untuk memitigasi risiko yang muncul dan membentuk ekosistem yang memadai. OJK juga mendorong penguatan peran sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui program pengembangan ekonomi daerah atau PED yang dilaksanakan dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD bersama para pemangku kepentingan.